Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di pagi ini, kajian Kamis pagi, kita melanjutkan pembahasan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insyaAllah kita akan membahas tentang masalah hukum sihir dan tukang sihir. Berikut bagaimana cara melawan sihir. Seperti biasa, kita akan baca terlebih dahulu, baru nanti kita akan berikan sedikit catatan berkaitan dengan apa yang sudah kita baca. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, hukum sihir dan tukang sihir. Poin ke-55, Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa sihir itu memiliki hakikat dan benar-benar ada, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, wattaba'u ma tatlus syayatinu alal mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Menurut bahasa, sihir berarti sesuatu yang halus dan tersembunyi. Sedangkan menurut istilah, sihir adalah jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra, dan buhul-buhul yang ditiup, yang dapat berpengaruh terhadap hati, akal, dan badan orang yang disihir tanpa berhadapan langsung. Dan sihir mempunyai hakikat, maka sihir dapat menyakiti, membunuh, membuat orang sakit, membuat suami istri tidak bisa bercampur atau bersetubuh, memisahkan suami dengan istrinya, dan membuat orang saling membenci atau membuat dua orang saling mencintai. Nah, baik, kita bahas terlebih dahulu mengenai definisi sihir dan hakikat dari sihir. As-sihru secara makna bahasa, sin, ha, ro, terdiri dari 3 huruf. Sin, ha, ro. Secara bahasa artinya sesuatu yang lembut. Ma, latufa, sesuatu yang lembut. Karena itu kalau Anda perhatikan, semua kata yang terdiri dari 3 huruf ini, sin, ha, ro, maka dia mengandung makna lembut. Lembut dalam arti tidak nampak secara langsung indera manusia. Sebagai contoh, ada kata sahur. Makanan sahur itu adalah makanan yang lembut, sehingga orang sahur umumnya tidak banyak. Termasuk juga waktu sahur, yaitu waktu mendekati subuh. Di waktu itulah banyak sekali orang yang tidak bangun, sehingga waktu ini adalah waktu yang lembut, di mana orang keberatan untuk beraktivitas ketika itu. Maka sihir disebut sihir karena dia memberikan pengaruh dengan cara yang lembut. Selanjutnya, sihir. Sihir secara istilah tadi sudah disebutkan oleh penulis, sesuatu yang bisa memberikan pengaruh secara lembut apapun caranya. Kita sebut dengan sesuatu yang bisa memberikan pengaruh secara
lembut sehingga tidak terindra dengan cara apapun. Karena metode sihir itu beragam. Sampai sebagian ulama menegaskan kalau kita buat satu benang merah berkaitan dengan definisi metode sihir itu sulit. Sebab metode sihir itu beragam. Karena metode sihir itu beragam. Ada yang menggunakan jampi-jampi, ada yang menggunakan buhul, ada yang menggunakan benda A, benda B. Yang tadi disebutkan oleh penulis, beliau menyebutkan metode sihir itu beragam. Di sini beliau mengatakan jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul. Itu semuanya adalah masalah metode. Ada yang metodenya pakai benda-benda jimat. Ada yang metodenya pakai jampi-jampi. Ada yang metodenya pakai mantra, buhul, dan aneka metode. Itu semuanya hanya metode. Sehingga sihir bisa menggunakan metode anggota badan kita yang terlepas lalu dijadikan objek sihir. Sihir juga bisa menggunakan gambar wajah kita. Sihir bisa menggunakan apa lagi? Bisa menggunakan pakaian bekas kita. Aneka macam sihir bisa dilakukan oleh manusia dengan beragam metode. Baik, karena itu tidak ada satu garis lurus untuk bisa menyimpulkan tentang metode sihir, karena metode sihir itu beragam. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang disebut sebagai sihir, walaupun sebenarnya perbuatan itu bukan praktek sihir. Contohnya adalah di sini kegiatan yang memberi pengaruh, dengan lembut, itu bisa disebut sihir. Nabi SAW mengatakan, inna minal bayani la sihra. Beliau pernah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya bagian dari penjelasan itu bisa menyihir. Sehingga orang ketika mendengarkan penjelasan orang lain sampai terpukau, melongo, tes, itu enggak sengaja. Nah, pada waktu dia netes itu terasa enggak? Enggak terasa. Sehingga dia melongo gitu, bengong, mendengarkan ceramah yang menjelaskan yang demikian nyaman untuk didengarkan sampai netes. Itu contoh inna minal bayani la sihra. Dan penjelasan bisa mengubah manusia. Awalnya dia nggak percaya jadi percaya. Awalnya percaya jadi nggak percaya. Awalnya manhajnya A berubah jadi manhajnya B. Itulah pengaruh dari penjelasan. Awalnya lempeng jadi bengkok. Awalnya bengkok jadi lempeng. Demikianlah pengaruh dari sihir. Karena penjelasan itu bisa membuat orang menerima apa yang disampaikan. Makanya terkadang ada sebagian orang yang takut untuk dijelaskan karena takut terpengaruh. Nanti kalau saya dengerin kajian itu, wah nanti saya terpengaruh. Makanya dia nggak mau dengerin kajian karena takut mendengarkan penjelasan. Sehingga dulu Nabi Muhammad SAW, penjelasan Nabi itu disebut sihir. Karena Muhammad SAW pandai mempengaruhi orang. Padahal beliau tidak belajar public speaking. Tapi kenapa beliau bisa seperti itu? Wahyu yang beliau sampaikan demikian indah susunannya, indah kosakatanya,
Sehingga orang Arab yang paham tentang bahasa, mereka bisa memahami, gak mungkin ini datang dari manusia. Pernah satu ketika ya, ada orang namanya Dimad Al-Azdi. Sudah pernah dengar ceritanya ini belum? Sudah? Kayaknya sudah ya. Oh sudah, berarti nggak jadi ya. Oh belum. Belum. Dimad Al-Azdi ini tukang ruqyah. Dia jadi seperti kita dulu, ada orang yang dia punya profesi seneng jampi-jampi, ketemu orang dijampi, ketemu orang dijampi. Nah, Dimad ini tukang ruqyah. Sehingga kalau ada orang yang punya masalah kesehatan, punya masalah mental dan seterusnya, dibawa ke tempatnya Dimad, dikasih jampi-jampi, dikasih ruqyah, lalu sembuh. Ya kadang juga nggak sembuh. Di zaman jahiliyah, Dimad sebagai tukang ruqyah ini bukan orang Mekah. Suatu ketika Dimad ini datang ke kota Mekah. Waktu Dimad datang ke kota Mekah, karena dia termasuk di antara orang yang terhormat, punya nama di tengah masyarakat, maka mereka tidak ingin Dimad ini masuk Islam. Bahaya ini kalau Dimad sampai masuk Islam, bisa ngasih pengaruh banyak orang. Akhirnya mereka ngasih peringatan kepada Dimad. Dimad, hati-hati, di tempat kami ada orang gila, dan dia suka ganggu orang lain, bikin kisruh masyarakat, sehingga sampai memisahkan suami dengan istri, memisahkan orang tua dengan anak, seseorang dengan saudaranya. Jangan kau dekati dia. Begitu dapat peringatan seperti itu, makin penasaran. Makanya bahaya yang namanya peringatan. Kau lihat, jangan lihat ke kanan, malah lihat ke kanan. Oh, ada bakul bakso ternyata. Nah, itu kan metode marketing, Pak ya. Jangan lihat ke kiri, maksudnya lihatlah ke arah kiri. Karena Anda ketika melarang anak itu sama dengan menyuruh. Yang gede juga sama. Jangan dilihat. Oh, itu sama dengan nyuruh ngelihat. Sehingga jangan tengok ke kanan, malah tengok ke kanan. Dimad dikasih tahu, kau jangan dekati Muhammad. Akhirnya Dimad ini batin. Kalau memang Muhammad itu orang gila, bikin kisruh masyarakat, aku kan pinter ngeruqyah. Kenapa saya harus takut untuk berhadapan dengan Muhammad? Saya akan ruqyah Muhammad. Maka berangkatlah Dimad menuju Nabi SAW untuk meruqyah Rasulullah SAW. Sampai di dekat Nabi Muhammad SAW, Dimad menyampaikan, wahai Muhammad, katanya, kata kaummu, kau ini adalah masyarakat, kata masyarakatmu, kau ini adalah orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya coba akan ngeruqyah kamu, barangkali sembuh. Akhirnya diruqyah. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW diruqyah. Selesai Dimad meruqyah, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada Dimad, sudah wahai Dimad, sekarang giliran aku. Nah, lalu Nabi SAW membacakan apa? Khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, sampai selesai. Mendengar itu Dimad merasa menikmati. A'id ma taqul, coba ulangi lagi. Diulangi lagi oleh Nabi SAW. Akhirnya beliau masuk Islam. Sehingga bagi orang musyrikin, penjelasan Nabi SAW itu dianggap menyihir, karena bisa mengubah kondisi batin. Yang awalnya kafir jadi muslim, yang awalnya benci jadi senang, yang awalnya nggak percaya jadi yakin. Coba, itulah kekuatan penjelasan. Maka Rasulullah SAW disebut oleh orang musyrikin, in hadza illa sihrun yu'thar, bahwa
Al-Quran itu adalah sihrun yu'thar. Seperti contohnya di surat As-Saffat. Orang kafir mengatakan wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Di surat Al-Muddatsir. Di surat Al-Muddatsir, Al-Walid bin Mughirah dia bingung apa kira-kira julukan yang tepat untuk Quran. Maka dia pun berpikir. Lalu dia mengatakan, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Lalu Al-Walid mengatakan, Quran itu tidak lain adalah sihir. Nah, sihirnya kayak apa? Yu'thar, ay hadza sihrun yanquluhu Muhammadun an ghairihi amman qablahu wa yahkihi anhu. Ini adalah sihir yang ditinggalkan. Jadi Muhammad itu ngerti seperti ini, belajar seperti ini dari orang-orang dulu. Dan dia mendapatkan kemampuan ini karena belajar dari orang dulu. Di zaman Nabi SAW awal-awal berdakwah di kota Mekah, beliau sering naik di Bukit Sofa. Nah, di atas Bukit Sofa itu ada seorang remaja Nasrani, remaja beragama Nasrani, jualan Pak di kota Mekah, di Bukit Sofa. Dia nggak bisa bahasa Arab, ya, tapi kalau ngobrol dikit-dikit bisa. Sama kayak orang luar Jawa, karena lama di Jawa, akhirnya ngobrol-ngobrol dikit-dikit, ngerti tentang percakapan bahasa Jawa. Nah, Nabi SAW sering ngobrol dengan anak ini, remaja ini. Karena saking seringnya Nabi SAW ngobrol dengan anak ini, sampai orang musyrikin itu menuduh Nabi Muhammad SAW belajar Al-Quran dari remaja ini. Padahal dia nggak bisa bahasa Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang tuduhan mereka. Lisanul ladzi yulhiduna ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, mana kalimatnya? Di surat An-Nahl 103. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Kami tahu kalau mereka itu mengatakan innama yu'allimuhu bashar, manusia itu diajari oleh seseorang. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Padahal bahasa remaja yang kau dituduh belajar kepadanya itu bukan orang Arab. Dia nggak bisa bahasa Arab. Wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Sementara Quran itu bahasa Arab yang tegas, yang jelas. Mana mungkin orang yang tidak ngerti keindahan bahasa Arab, tidak ngerti tentang fikih bahasa dan seterusnya, tiba-tiba bisa ngajari Nabi Muhammad SAW, kemudian membuat susunan kalimat yang demikian indah. Nah, itulah model tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini intinya kita mau memberikan kesimpulan tentang definisi sihir, sesuatu yang bisa memberikan pengaruh secara lembut. Itulah sihir. Nah, selanjutnya jamaah, sihir dengan kondisi seperti itu bisa memberikan pengaruh secara lembut. Maka tukang sihir bisa ngasih pengaruh kepada orang lain untuk berubah, baik berubah suasana hatinya, yang awalnya senang jadi benci, yang awalnya benci jadi senang, yang awalnya misalnya A jadi B, ini awalnya normal, sekarang orangnya jadi gak normal. Maka karena dia bisa memberikan pengaruh yang lembut, sehingga perbuatannya disebut sihir. Selanjutnya, mengenai sejarah sihir. Jadi kalau kita ditanya sejak kapan sihir ini ada? Sejak kapan sihir ini ada?
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kapan sihir ini ada. Sihir. Baik, ayat ini bisa kita jadikan sebagai dalil. Di surat Az-Zariyat ayat 52. Az-Zariyat ayat 52. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Demikianlah, tidak ada satupun rasul yang mendatangi mereka, yaitu deretan orang kafir dari mulai dulu sampai terakhir yang memusuhi para nabi. Tidak ada satupun umat yang didatangi oleh rasul kecuali umat itu mengatakan sahirun aw majnun. Rasul ini adalah tukang sihir atau Rasul ini adalah orang gila. Artinya apa, Pak? Sejarah sihir itu sudah ada sejak zaman Rasul yang pertama. Siapa Rasul yang pertama? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam bukan Rasul. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Rasul yang pertama itu sudah ada, atau sihir sudah dikenal sejak zaman Rasul yang pertama. Maka Allah mengatakan tidak ada satupun umat yang didatangi oleh Rasul kecuali umat itu mengatakan sahir au majnun. Rasul ini adalah penyihir atau orang gila. Itu artinya sejak masa silam sudah ada istilah sihir. Sehingga sejak Rasul yang pertama sudah ada yang namanya sihir. Maka ini dalil bahwa sejarah sihir itu sudah sangat lama. Sejarah sihir sudah sangat lama. Baik. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana dengan peristiwa yang ada di negeri Babilonia yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an tentang malaikat Harut dan Marut. Di Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang cerita malaikat Harut dan Marut. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka orang-orang Yahudi itu mencari-cari apa yang dibacakan oleh setan atas nama kerajaan Sulaiman. Jadi di tengah Yahudi itu punya pemahaman bahwa Nabi Sulaiman punya kehebatan seperti itu, punya kendaraan angin, bisa bicara dengan binatang, bisa mengendalikan jin, bisa ini, bisa ini. Karena Sulaiman punya kemampuan sihir. Dan buku sihirnya Sulaiman dikubur di bawah kursinya Sulaiman. Nah, terus dicari. Nah, setan mempengaruhi manusia dengan naruh kitab itu di bawah kursinya Sulaiman. Nemu yang itu adalah kitab sihir. Maka ketika mereka menemukan itu, senangnya luar biasa. Padahal ini buku sihir, entah siapa yang bikin, tapi itu setan. Bisa setan dari golongan jin, bisa setan dari golongan manusia. Mereka disuruh mempelajari Taurat, malah dia tinggalkan Taurat, tapi malah nyari buku mujarobat.
Mereka disuruh belajar Taurat, mereka tinggalkan Taurat, malah mereka ganti belajar buku apa misalnya Darmo Gandul yang isinya nggak jelas. Yuk, kita harus mempelajari, itu kan peninggal leluhur, isinya apa? Sihir. Dia belajar itu. Disuruh belajar Quran malah nyari belajar buku-buku yang nggak jelas kayak gitu. Akhirnya dia pelajari untuk belajar sihir. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membela nama baik Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak pernah kafir karena Sulaiman nggak pernah mempraktekkan sihir. Nabi Sulaiman tidak pernah mempraktekkan sihir. Nabi Sulaiman tidak pernah menulis buku sihir. Nabi Sulaiman tidak pernah menyimpan kitab sihir. Kok sampai ada tuduhan beliau bisa seperti itu karena sihir dan kitab sihirnya disimpan di bawah kursinya. Itu dusta atas nama Sulaiman. Maka Allah membela nama baik Sulaiman dengan mengatakan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, tapi setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, karena setan mengajarkan sihir kepada umat manusia. Lalu Allah ganti cerita. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang kami turunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, Harut dan Marut. Dua malaikat yaitu Harut dan Marut. Di negeri Babil dulu ada dua malaikat Harut dan Marut yang diturunkan oleh Allah. Nah, tujuan malaikat ini diturunkan oleh Allah ngapain? Memberitahu orang perbedaan antara sihir dan mukjizat. Sehingga tugasnya adalah untuk memberitahu perbedaan antara sihir dan mukjizat. Setiap kali mereka memberitahu, mereka sudah ngasih peringatan. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqul. Setiap kali mereka memberitahu siapapun, mereka menyampaikan, innama nahnu fitnah fala takfur. Kami hanyalah fitnah, kami ini ujian. Sehingga yang kami ajarkan ini bisa kau pakai untuk kejahatan, sebagaimana bisa kau gunakan untuk kebaikan. Fala takfur, maka jangan kufur. Berarti sudah ada peringatan belum? Sudah. Kapan Pak kejadian malaikat Harut dan Marut di negeri Babil ini? Allah hanya menyebutkan tempat, tapi Allah tidak menyebutkan waktu. Allah mengatakan, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang kami turunkan, yang aku turunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babil. Di negeri Babilonia, kapan waktunya? Wallahu a'lam. Tapi tempatnya ditegaskan, waktunya tidak disebutkan. Sudah? Yang jelas ini kejadian masa silam. Bukan malaikat ini sumber pertama yang ngajari sihir, bukan. Tapi mereka menunjukkan apa perbedaan antara sihir dengan mukjizat. Sebab sihir sudah ada sejak masa silam. Sebelum zaman Nabi Ibrahim. Kalau Babil itu ada di zaman Nabi Ibrahim, mungkin sebelum Nabi Ibrahim juga sudah ada. Di masa Nabi Nuh itu sudah ada sihir. Makanya Allah tegaskan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Sehingga setiap kali datang Rasul kepada masyarakat, selalu mereka mengatakan sahirun aw majnun, tukang sihir atau orang gila. Atawasaw bih. Dari dulu sampai sekarang selalu seperti itu. Apakah mereka pernah saling berpesan, pernah saling berwasiat? Jadi sampai Al-Quran itu memberikan komentar, atawasaubi, apakah mereka pernah saling berwasiat? Kok dari dulu sampai sekarang sama? Baik. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Kemudian mereka belajar minhuma, dari dua malaikat tadi, sihir yang bisa memisahkan seseorang antara suami dan istri. Yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Sehingga di sini Allah kasih penjelasan,
Ada yang ketika ketemu malaikat Harut dan Marut terus diberitahu, malah dipraktekkan. Nah, saya dapat ilmu dari malaikat ini. Sebab terkadang kebenaran itu datang, tapi karena salah penggunaan akhirnya malah jadi apa? Penyimpangan. Contohnya As-Samiri. Kenapa As-Samiri itu dia menyembah patung pedet? As-Samiri itu melihat kudanya Jibril. Sehingga saat dia ditanya oleh Musa alaihissalam, kenapa kamu kok sampai berbuat syirik, sampai menyembah patung pedet? Coba ini. In basurtu bima lam yabsuru bi. Di surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala bercerita dialog antara Musa dengan As-Samiri. Surat Thaha ayat 95. Qala fama khatbuka ya Samiri? Musa berkata, apa alasanmu wahai Samiri? Kok sampai mengajak orang untuk menyembah patung pedet? Qala, Samiri menjelaskan, basurtu bima lam yabsuru bi. Aku melihat apa yang tidak mereka lihat. As-Samiri itu melihat saat menyeberangi lautan dari Mesir menuju ke dataran Syam. Samiri melihat ada jejak kuda gaib. Jadi ketika dilewati itu ada bekas jejaknya, tapi wujudnya enggak ada. Aku melihat apa yang tidak mereka lihat. Faqabattu qabdatan min atharir rasul, lalu aku mengambil segenggam bekas jejak Rasul. Rasul di sini adalah malaikat. Aku mengambil bekas jejak Rasul tadi, tak ambil. Fanabattuha, kemudian tak taruh di patung pedet ini. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Itulah yang membuatku langsung tertarik untuk menyembahnya. Jadi Jibril waktu itu membimbing, mengarahkan untuk Bani Israel menyeberangi lautan, tapi tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Nah, Samiri itu lihat jejaknya. Ada jejak langkah membekas tapi nggak kelihatan. Ya mungkin Bapak bayangin ya, kalau kayak film hologram gitu. Kemudian ketika menginjak tanah ada bekasnya. Sosok hologramnya kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tapi jejaknya ada. Loh, ada jejaknya. Tapi enggak ada sosok hologramnya. Enggak kelihatan. Nah, Samiri ngelihat itu. Kok berjejak? Jejaknya diambil. Ditaruhlah di patung pedet tadi. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Itu yang membuatku jadi tertarik untuk menyembahnya. Maka terkadang sebuah kebaikan yang Allah turunkan ketika salah disikapi malah menjadi penyimpangan. Sehingga malaikat Harut dan Marut diturunkan oleh Allah untuk menjadi ujian bagi umat manusia. Lalu malaikat ini mengajarkan kepada mereka seperti ini beda antara sihir dan mukjizat, sehingga kalian harus tahu. Baik. Kira-kira Pak, Bapak bisa bayangin ya. Andaikan Pak, di masjid ini tiba-tiba datang sosok bersinar, dan dia misalnya katanya ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang masih hidup misalnya. Kira-kira kalau datang seperti itu masyarakat jadi apa? Bisa nyembah itu ya. Bisa menyembah. Rasul disembah, Nabi disembah. Padahal datangnya Nabi untuk mengajari manusia tentang tauhid, ini Nabi malah disembah. Demikianlah terkadang kebenaran dan kebaikan kalau salah menyikapi akhirnya menjadi penyimpangan. Baik, kita balik ke sini. Sehingga mengenai kapan sihir itu ada, jawabannya apa? Sejak sebelum Rasul
pertama. Karena semua rasul itu dijuluki oleh masyarakatnya sahirun au majnun. Ini ada di mana ini? Masyaallah. Minta tolong, Pak. Nah. Sudah? Karena pengaruh. Bukan ini ya, bukan kipas ini, bukan. Kita lanjutkan. Jadi sejak Rasul yang pertama kejadian itu ada. Makanya keberadaan sihir yang ada di daerah Babilonia itu bukan pertama kali, tapi sifatnya apa? Malaikat ngajari. Seperti inilah bedanya antara sihir dan mukjizat. Baik, selanjutnya. Sihir itu hal yang real. Sihir itu hakiki. Hakiki. Hakiki itu artinya ya realita. Sesuatu yang real. Bukan hayalan. Lawan dari hakiki itu tahayul. Ada hakiki, lawannya apa? Tahayul. Takhayuli. Sihir bukan tahayul. Sihir itu hakiki. Karena ada sebagian orang yang gak percaya, itu cuma tahayul. Loh enggak, ini benar hakiki. Enggak, itu takhayul. Takhayul itu berarti apa takhayul, Pak? Tidak real. Bukan sesuatu yang ada di alam nyata. Bukan sesuatu yang realita. Nah, yang benar sihir itu hakiki dan bukan tahayul. Beberapa orang yang terlalu mendewakan akal, mereka gak mau nerima sihir itu sebagai sesuatu yang hakiki. Maka bagi mereka sihir itu takhayul. Sehingga dia tidak mau menyebut sihir itu ada. Mereka bilang sihir itu tidak ada. Itu cuman tahayul. Nah, berkali-kali penulis menyebutkan sihir itu hakiki. Coba lihat di buku ya. Beliau mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa sihir itu memiliki hakikat dan benar-benar ada. Bahasa kita ya hakiki, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, di bawah surat Al-Baqarah yang 102 yang disebutkan oleh penulis, beliau juga mengatakan, dan sihir memiliki hakikat. Maka sihir dapat menyakiti, dapat membunuh, membuat orang sakit, memisahkan suami istri, membuat orang jadi benci, membuat orang jadi cinta, dan seterusnya. Sehingga sihir itu ada walaupun tidak terindra. Karena tidak semua yang ada harus terindra. Ada sesuatu yang tidak terindra tapi memberikan pengaruh yang ada. Contohnya, listrik itu bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Tapi bisa nggak orang mendapatkan pengaruh dari listrik? Bisa? Apa Pak? Coba Anda lihat pengaruh listrik di sini ada nggak? Hah? Iya, ada kipas angin, ada lampu, dan seterusnya. Baik, karena sebagian orang menganggap sesuatu itu hakiki. Kalau tidak terindra berarti tahayul tadi. Dan ini definisi yang salah, karena tidak semua yang tidak terindra itu tahayul. Selanjutnya kita akan beralih kepada hukum tukang sihir. Silakan. Dia di buku halaman 154. Jumhur ulama menetapkan bahwa tukang sihir harus dibunuh. Seperti halnya pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad dalam riwayat yang dinukil dari mereka. Demikianlah hukum yang terwarisi dari para sahabat seperti Umar bin Al-Khattab dan anaknya radhiyallahu anhuma, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan selainnya.
Namun yang melaksanakan hukuman bunuh tersebut adalah ulil amri atau pemerintah setelah melalui proses pengadilan. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang status tukang sihir. Status tukang sihir. Dalam kegiatan sihir itu ada 3 subjek. Tukang sihir atau sahir, orang yang minta menyihir, konsumen sihir. Yang ketiga, korban sihir. Nah, yang ketiga ini orang dizolimi. Sehingga misalnya karena korban sihir, dia jadi sakit, bahkan mati gara-gara diserang sihir. Sekarang status tukang sihir. Apakah tukang sihir ini kafir ataukah tidak kafir? Apakah dia termasuk orang yang kafir ataukah tidak? Kita bahas ini ya. Baik. Sebelumnya adalah kita perlu memberikan rincian tentang sihir itu. Apakah sihir itu kafir ataukah tidak kafir? Tergantung dari teknisnya. Ada sihir yang hanya menggunakan yang di sini menggunakan cara yang tidak kafir. Cara yang bukan kekufuran, gini aja, cara yang bukan kekufuran. Contohnya apa, Pak? Kecepatan gerakan. Seperti model sulap-sulapan, ya. Kemudian tips, trik sulap-sulap. Misalnya benda terbakar. Saya pernah lihat ada orang buka dompet, terus dompetnya terbakar, ditutup, padam. Sehingga saat dia ngerjain orang lain, dia buka dompet, dompetnya terbakar terus dilempar. Padahal sebenarnya itu hanya kecepatan tangan, entah gimana dia bisa bikin dompetnya kebakaran. Atau misalnya dia melakukan sesuatu karena kecepatan tangan, ya, bisa mengubah A jadi B. Misalnya warna minuman, ya, yang awalnya oranye jadi merah, jadi apa. Sudah? Nah, ini bukan kegiatan kekufuran, tapi hanya kecepatan tangan. Yang kedua, menggunakan bahan kimia. Ada orang yang gendam orang lain, membuat orang lain jadi pingsan, itu pakai bahan kimia, ditaruh di tangannya gini. Nah, dia tik gini, kemudian bubuk kimia tadi terhirup nafasnya, akhirnya dia jadi pingsan, jadi dilemes, pusing karena menggunakan obat kimia. Nah, dia sihir dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Seperti ini bukan perbuatan kekufuran, namun ya maksiat, karena mempengaruhi orang dengan cara yang tidak benar dalam rangka untuk mungkin bertindak jahat dan seterusnya. Termasuk misalnya dikasih buku. Nah, di buku ini sudah ada parfum-parfum obat tertentu yang bisa membuat orang pusing, sehingga begitu dibuka buku ini, aroma parfum tadi tercium, lalu orangnya pusing. Dia mempengaruhi dengan cara buku. Seperti ini sihir menggunakan obat kimia. Dan dulu ya, di masa silam, ahli kimia itu dicurigai tukang sihir. Maka yang kuliah di Fakultas MIPA jurusan kimia dulu itu mau belajar sihir dulu ya. Kalau sekarang kan beda ya. Nah, udah? Lanjut. Berarti ensiklopedia kimia, olimpiade kimia, olimpiade sihir. Yang kedua, menggunakan cara kekufuran. Menggunakan cara kekufuran.
Nah, untuk yang kedua ini dia menggunakan benda-benda tertentu atau jimat-jimat atau semacamnya, lalu meminta bantuan setan. Nah, di sini ada cara minta bantuan apa? Setan. Dia minta bantuan setan untuk bisa melangsungkan sihirnya. Sehingga memang sihirnya terbukti, tapi dibantu oleh setan. Contohnya ngirim paku, palu, kemudian apalagi geraji dan seterusnya. Sehingga ada orang yang keluar paku dari badannya, keluar paku, keluar palu, keluar apalagi dan seterusnya. Kok bisa seperti itu? Dibantu setan. Belum lama kan kejadian di Bantul ya, ada orang yang kena sihir, di betisnya itu keluar benda-benda tajam tadi. Ada paku, ada palu, ada. Terus kok bisa Pak? Jin punya kemampuan memindahkan benda. Jin punya kemampuan memindahkan benda. Sebagaimana di zaman Sulaiman, Jin Ifrit punya kemampuan apa? Memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Tapi Sulaiman tidak menggunakan tenaganya Ifrit. Sulaiman lebih menggunakan tenaganya orang soleh. Ya, makanya kalau ada orang yang bisa keluar paku, keluar kawat dan seterusnya, itu cari toko besi mana yang rugi. Itu jin ngambil di situ tuh. Masya Allah, dia maling di toko besi tadi, kemudian dipindahkan ke orang tersebut. Kok muat Pak itu Pak? Ya nggak muat, tapi tiba-tiba muncul. Nah, muncul tiba-tiba yang itu di luar kemampuan manusia dalam mengindra, itulah proses sihirnya. Lebih dari itu sudah lepas. Maka solusinya bukan dioperasi. Solusinya diruqyah atau dihancurkan pusat sihirnya. Cari di mana sihirnya itu berada. Nah, termasuk salah satunya adalah sihir yang pernah dialami oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sihir yang dialami oleh Nabi menggunakan apa? Rambut beliau yang rontok, kemudian dimanfaatkan oleh Labid bin A'sam, seorang Yahudi, ditaruh di manggarnya pelepah kurma. Jadi Bapak lihat misalnya kelapa sebelum jadi kelapa apa Pak? Keluar manggar. Nah, kelopak manggar itu yang diambil oleh orang Yahudi tadi, ditaruhlah rambut Nabi SAW di situ, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur Bani Zuraik. Akhirnya beliau seperti membayangkan melakukan sesuatu dengan istrinya, padahal tidak melakukan apa-apa. Beliau sedang sakit ketika itu dalam posisi tersihir. Kejadian ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan diriwayatkan oleh Bukhari. Itu real, benar adanya. Real dan benar adanya. Sehingga bukan tahayul. Walaupun sebagian orang enggak terima. Masa Nabi SAW tersihir? Nah, para ulama memberikan pembelaan. Gak mungkin Nabi SAW tersihir. Kalau beliau tersihir nanti pas ada wahyu gimana? Sehingga gak mungkin beliau tersihir. Maka para ulama ngasih penjelasan. Nabi SAW tersihir karena beliau manusia. Sebagaimana beliau bisa sakit, sebagaimana beliau bisa terluka, beliau pernah terjatuh, beliau pernah kena senjata, maka demikian pula beliau bisa kena sihir. Yang benci kepada di kalangan orang kafir, sehingga mereka menyakiti Nabi SAW dengan banyak cara. Namun sihirnya Nabi SAW ini tidak mempengaruhi validitas wahyu, karena beliau tidak menyampaikan wahyu selama kena sihir. Sehingga Rasulullah SAW hanya tersihir dari sisi fisik, tapi tidak sampai pada kondisi beliau menyampaikan wahyu. Rasulullah SAW ketika beliau tersihir, pengaruhnya hanya seolah-olah seperti melakukan sesuatu dengan istrinya,
padahal tidak melakukan apa-apa. Bukan seolah-olah beliau ceramah padahal tidak ceramah. Bukan seolah-olah beliau menyampaikan Quran padahal tidak menyampaikan Quran. Karena dijaga oleh Allah. Bagian itu dijaga oleh Allah. Itu cara untuk mengkompromikannya yang mungkin sulit bagi sebagian orang untuk menerimanya. Nah, mengenai hukum yang kedua ini, sihir dengan cara kekufuran, di poin inilah yang statusnya kafir. Sehingga sihir yang menggunakan bantuan setan, ini pelakunya kafir. Karena dia menyembah setan. Dia melakukan pemujaan terhadap setan, sehingga setan mau membantunya. Dan karena sebab itu, maka pelakunya baik. Berikutnya kita akan bahas tentang cara menanggulangi sihir. Ada tindakan preventif, ada tindakan kuratif. Tindakan preventif untuk menanggulangi sihir, ya, kita bisa memahami ya, semua bentuk zikir, bacaan Al-Quran, ibadah dan kedekatan kepada Allah itu adalah cara untuk menghindari sihir. Jadi cara menghindar. Intinya di sini jangan main klenik. Enggak usah dolanan klenik, mainan klenik dan seterusnya. Menjaga kekuatan akidah dan imun akidah itu dengan cara jangan seneng dolanan klenik. Kalau kita ingin akidah kita terjaga imunitasnya, jangan bermain di dunia klenik. Sebab imunitas akidah itu terkadang terganggu ketika orang senang bersinggungan dengan yang seperti ini. Akhirnya dia gampang kesurupan, gampang kena sihir, gampang tergoda setan, kadang tiba-tiba muncul penampakan dan seterusnya. Coba di antara bapak-bapak ya yang sudah pernah melihat penampakan, ada? Ada Pak? Enggak ada ya? Enggak ada. Alhamdulillah. Pengen enggak Pak? Atau Anda misalnya penasaran, kayak apa sih mukanya? Kayak penampakan-penampakan itu kayak apa mukanya? Ada enggak orang yang penasaran kayak gitu Pak? Banyak. Makanya film horor itu laris. Karena dia itu penasaran. Muka jin itu kayak apa? Buat apa kamu nonton? Sehingga ketika dia penasaran seperti itu, dia itu pengen ya udah sesekali melihat penampakan, tapi rame-rame, jangan sendirian. Biar dia nggak ketakutan. Walaupun ada perasaan ketakutan, cuman kan karena rame-rame, jadi tidak lebih parah takutnya dibandingkan ketika sendirian. Maka dia nonton film horor. Atau dulu ada tantangan ya, film tantangan, tayangan tantangan ya. Orang disuruh tidur di kamar mayit sendirian, kemudian dipasangi kamera di mana-mana. Apa? Dunia uji nyali ya. Uji nyali. Atau dunia lain. Sehingga datang ke sana untuk nyari ke gua-gua nyari. Ini apa-apaan itu. Dan mereka yang kerja di dunia media itu seneng ya kayak gitu. Makanya banyak di antara mereka imunitas akidahnya karena sangat lemah sehingga dia banyak diganggu setan. Kadang kesurupan, gampang kena sihir, gampang kena gangguan jin dan seterusnya. Makanya jaga baik-baik imunitas seperti ini. Jangan seneng yang berbau horor, berbau klinik dan seterusnya. Lalu diantaranya adalah zikir ya. Zikir ini seperti hisnun. Hisnun itu apa Pak? Benteng. Makanya sebutannya hisnul muslim. Bentengnya muslim. Zikir ini adalah hisnun.
Karena zikir itu hisnun, maka Anda akan bisa dalam posisi seperti punya benteng kalau rajin zikir. Sehingga zikir ini kebutuhan kita, kebutuhan harian kita. Baik. Ini tindakan preventif. Sebelum kejadian, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari potensi sihir. Lalu kita beralih ke tindakan kuratif. Kalau sudah kejadian gimana, Pak? Tindakan kuratif yang bisa dilakukan adalah dengan cara ruqyah. Tapi mungkin yang pertama ini tidak ada jaminan berhasil. Tidak ada jaminan berhasil. Nah, yang kedua, merusak buhul sihir. Untuk yang kedua ini yang paling efektif. Karena dia bisa totalitas. Nah, biasanya buhul sihir itu tidak jauh dari korban yang disihir. Misalnya gimana, Pak? Misalnya ya, di pekarangan rumah, misalnya di tanah punya tetangga, tanah sebelah rumah, dan seterusnya. Sehingga kalau ada orang, misalnya dia kena sihir, kok tiba-tiba jadi kayak gini, benci sama suaminya, ketemu merengut, disapa ngilang, di WA nggak dibalas, di telepon dimatikan, dan seterusnya. Pokoknya suaminya pulang, apakah kamu kena sihir? Istrinya menjawab, iya. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Baik, caranya gimana, Pak, untuk menemukan buhul sihir ini? Coba dia diajak keliling di sekitar rumah. Diajak keliling di sekitar rumah. Awalnya dari jarak dekat dulu, misalnya 5 meter di sekitar rumah. Udah, kok enggak ada apa-apa. Agak jauh 10 meter, agak jauh lagi, radius sekian puluh meter. Di posisi mana dia makin kesakitan, makin kuat pengaruhnya, berarti kurang lebih di titik itulah buhulnya. Ini metode ahli ruqyah katanya ya. Jadi dia mencari dengan cara orang tadi dijadikan sebagai detektor untuk mencari buhul sihir. Dia berjalan bertahap, radius 5 meter, radius 10 meter, radius 15, terus seperti itu. Nanti di titik di mana dia merasakan sakit yang lebih, kurang lebih di titik itulah buhul sihir. Cari, digali, nanti kalau nemu benda-benda yang mencurigakan yang dikubur, hancurkan benda itu. Insya Allah, dengan izin Allah, sihirnya langsung hilang total. Karena ini seperti pangkalan militer. Jadi dia kalau nyerang dari kejauhan, bisa jadi tidak tepat sasaran. Maka dikirimlah pangkalan militer untuk menyerang dari dekat. Seperti itu biasanya menggunakan buhul sihir. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas kajian pada pagi hari ini. Kita masuk sesi tanya jawab. Ikhwah, mungkin ada yang langsung bertanya, silakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk bertanya sesuatu yang kaitannya dengan sihir. Untuk sekarang ini kita sering mendengar kata-kata hipnotis itu, Ustaz. Sedangkan sihir itu kan terpengaruh. Sedangkan perbedaan sihir dengan hipnotis itu apa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sendiri nggak pernah belajar Pak tentang hipno itu Pak. Ada hipnoterapi, ada hipnotis dan seterusnya. Cuman terkadang mental seseorang itu bisa dipengaruhi oleh orang lain dengan berbagai macam cara. Nah, apakah itu bisa disebut sihir? Kalau disebut sihir secara makna bahasa, mungkin bisa pengaruh kepada orang lain dengan cara yang tidak terlihat. Di antaranya adalah dengan metode hipnotis. Kadang ada orang yang tiba-tiba mendekat ke kita, terus sok dekat. Piye kabare? Tiba-tiba ujung-ujungnya minta duit. Kan gitu kan? Apa ini? Bisa nggak disebut hipnotis itu? Atau ada orang yang ketika ketemu di jalan dia bentak. Bentak emosi gitu. Seolah-olah kita salah. Biar kita berhenti, kemudian kita dibentak-bentak, setelah itu dipalai. Itu apa itu? Hipnotis juga. Apakah seperti itu yang disebut hipnotis? Atau tiba-tiba didekati orang, kemudian diajak ngobrol-ngobrol, terus kita terpengaruh. Itu hipnotis? Saya tidak tahu gimana metode hipnotis. Cuman saya pernah dibentak orang di jalan. Saya naik motor, waktu itu masih mahasiswa. Tiba-tiba di perempatan ada yang bentak. Alhamdulillah sempat tersadar. Oh ini mungkin ini yang dimaksud. Saya bentak gantian. Terus dia menghindar. Padahal sempat ada teman saya yang jadi korban. Jadi dia dibentak, kemudian dia kaget, nggak sadar, ketakutan gitu. Akhirnya didekati sama yang bentak tadi, dibentak-bentak ulang. Ya, alhamdulillah sempat selamat, dia bisa menghindar. Zaman-zaman dulu ya, gendam dengan cara model bentakan. Kalau Anda yakin tidak salah, dibentak-bentak sendiri. Karena sifatnya hanya kuat-kuatan mental. Dia bentak, kita bentak. Yang kedua, ini kejadian di bis kota Pak. Dulu masih ada jalur 7, jalur 12. Yang lewat UGM itu jalur berapa saja? Jalur 15, jalur 7, dan seterusnya. Jalur 5, zaman bis-bis jalur dulu ya. Saya pernah naik bis dalam posisi berdiri. Di celana saya kantong kanan ada uang untuk bayar SPP. Kayaknya sudah dilirik itu. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Satu di depan saya, dia berdiri, tapi menghadap ke arah depan, sehingga ini dia depan, kemudian saya di belakangnya. 2 di belakang saya. Nah, orang yang berada di belakang saya itu, yang satunya bawa rokok. Dia nunduk. Terus dia narik celana saya dari bawah. Nah, dia narik celana dari bawah ini. Dia narik celana saya dari bawah sebelah kiri. Udah, sambil dia naruh rokok di belakangnya. Otomatis fokus saya kemana? Lihat ke kiri. Kok ada yang narik celana begini? Bawah celana saya ditarik gini. Fokus saya ke kiri. Yang di sebelah kanan ngerogoh saku. Sebelah kanan ngerogoh saku saya. Alhamdulillah, saya pesan kamu kasih peniti. Nah, sehingga di celana sebelah kanan itu ditutup sama ibu saya dengan peniti. Tangan itu sudah nyantol di peniti. Nah, saya sadar ketika gerakan ini makin kuat. Langsung tak apa ini bahasa disampai gitu ya. Nah, dia pergi, terus dia mundur. Nah, setelah dia mundur, bubar, saya pindah ke depan dekat supir, ada kursi kosong di situ. Tak buka, uangnya utuh, tak tunjukkan, alhamdulillah utuh. Ini uang 1,5 juta untuk bayar SPP. Alhamdulillah. Itu barokahnya nurut sama ibu.
Baik. Apakah itu yang disebut hipno? Kalau itu yang disebut hipno, sebenarnya kan cuma mempengaruhi orang lain dengan cara gerakan-gerakan tertentu biar dia fokus di sini, lalai di sini. Dia fokus di sini, lalai di situ. Maka orang yang siaga, dia fokus di titik yang terpenting. Ada orang mau nyari masalah, tinggalkan. Jika memang Anda tidak punya masalah. Yang terakhir waktu saya di stasiun, berangkat sebelum subuh, karena pesawatnya di YIA jam 6, pesawat paling pagi. Berangkatnya kita kan jam 4 sebelum subuh. Nah, tiba-tiba ada yang "Oi, piye kabare ngono?" Tiba-tiba, "Wes ra apa aturan dhewe wis." Tinggal aja. Kadang mungkin dia ingin dekat dengan kita, atau mungkin dia merasa saya punya utang sama kamu dan sebagainya. Kalau kita yakin gak punya masalah, tinggalkan saja. Dan orang yang mentalnya lemah terkadang gampang terpengaruh. Disinilah hikmah kenapa wanita kalau safar harus ditemenin, karena bisa jadi dia akan menjadi korban bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Baik, kita baca pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan anak-anak pernah diganggu jin, seperti barang jatuh sendiri, melihat bayangan hitam. Gimana Pak? Saya dan anak-anak pernah diganggu jin. Diganggu jin? Ya, seperti barang jatuh sendiri, melihat bayangan hitam dan seterusnya. Melihat apa? Bayangan hitam. Bayangan hitam. Kayak putih malah bahaya, Pak. Lalu beliau ikhtiar untuk foto tapi tidak mempan. Kemudian suatu hari ada saudara beliau yang datang, kemudian diceritakan. Kemudian saudaranya ini diam sejenak dan kemudian mengatakan, wah ini ada yang mengganggu. Tujuannya agar rumah tangga bubar, warung makan tutup. Kemudian dia memerintahkan untuk melakukan beberapa hal seperti menanam minyak wangi yang paling mahal di halaman depan, kemudian dipel seluruh ruangan dengan cuka dari saudaranya ini, kemudian seluruh anggota keluarga minum teh dari dia. Kemudian dilakukan, Ustaz, dan bismillah ini rumahnya jadi nyaman, tidak ada kejadian aneh-aneh lagi. Tetapi beliau ini galau karena takut jangan-jangan ini kesyirikan. Nah, bagaimana pendapat Ustadz? Apakah ini memang kesyirikan atau bagaimana? Kalau syirik, bagaimana cara bertobatnya? Matur nuwun. Bahkan yang perlu dicurigai jangan-jangan dia yang ngirim. Makanya dia yang tahu solusinya. Baik. Pertama begini, berkaitan dengan gangguan-gangguan tadi. Memang terkadang ada makhluk halus yang ganggu manusia dengan cara tadi ya, banting barang, kemudian tiba-tiba dia menampakkan diri dan seterusnya. Ya, ini kembali kepada masalah mental. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat sosok yang mencuri zakat ya, ditangkap malahan, dipegang. Padahal itu jin. Terus dia memelas, jin itu memelas, dilepas. Selama 3 malam situasinya sama. Dia selalu mencuri, ditangkap, dilepas sampai malam yang ketiga. Kemudian Ubay bin Ka'ab, beliau panen kurma dijemur di ladang ya, kayak kita kan panen padi dijemur di sawah, nanti dibawa pulang dalam kondisi sudah kering, dijemur di kebun. Nah, Ubay merasa kayaknya kok selalu berkurang, ini pasti ada yang ngambil. Akhirnya ditungguin sama Ubay, tidur di kebun beliau. Betul, ternyata malam itu ada sosok yang ngambil. Terus ditanya, insiun am jinni, ini manusia apa jin? Dia jawab, jinni, ini jin. Kalau Anda dapat jawaban kayak gitu, nah, jadi misalnya ada kurusek. Siapa itu? Manusia atau kucing? Kucing. Oh, kok jawab kucing? Kucing kok bisa ngomong? Kira-kira Anda makin takut atau makin berani? Makin takut, karena mental kita lemah, Pak.
Sehingga dalam situasi itu Ubay bin Ka'ab sendirian di kebun. Ini kalau lari ya agak jauh dari rumah. Tapi Ubay enggak takut. Sekarang tunjukkan tanganmu. Ditunjukkan tangannya. Penuh dengan bulu seperti bulu anjing. Lalu jin itu bilang, wa ana asyaddul jinni. Aku adalah jin yang paling cakep. Masya Allah. Jin yang paling cakep aja tangannya penuh dengan bulu kayak bulu anjing. Tapi Ubay enggak takut. Akhirnya Ubay diajari baca ayat kursi setiap kapan? Pagi dan sore. Nah, mungkin suasana kita berbeda dengan kondisi para sahabat. Maka berlatih mental yang kuat itu beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya. Oleh karena itu intinya adalah nggak usah mikir macam-macam. Kalaupun memang ada, itu makhluk dan kita makhluk, sama-sama makhluk. Walaupun mungkin kita takut dengan wajah yang demikian buruk misalnya. Kalaupun ketemu ya sudah nggak usah digubris. Sampai pada titik dia ganggu. Nah, kalau ganggu berdoalah kepada Allah dari gangguannya. Intinya berdoa kepada Allah dari gangguannya agar dia tidak ganggu. Selanjutnya, tindakan yang sudah Anda lakukan tadi boleh atau tidak? Yang Anda lakukan selama hal yang mubah, misalnya menanam minyak wangi, itu mubah ya. Kemudian ngepel dengan cuka, itu mubah. Insya Allah tidak masalah. Minum teh dari dia, kalau itu teh yang sudah diruqyah, insya Allah tidak masalah. Mau teh, mau Sprite, Coca-Cola, yang penting sudah diruqyah. Sehingga Anda minum air ruqyah, silahkan. Dan minyak wangi itu memang tidak disukai oleh setan. Sehingga aroma wangi di rumah itu tidak disukai oleh setan. Malaikat suka yang wangi, setan tidak suka yang wangi. Maka salah satu di antara cara, kalau misalnya ada gangguan-gangguan seperti itu, Anda buat rumah Anda lebih wangi. Mudah-mudahan itu salah satu cara untuk menghindari setan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua Ustadz, bagaimana hukum hipnoterapi Ustadz dengan tujuan membantu mengatasi mungkin depresi atau insomnia atau yang lainnya? Nah, saya tidak tahu metode hipnoterapi itu kayak gimana. Apakah sambil dipijiti terus didongengi ya? Dulu ada nabi seperti ini, didongengi cerita-cerita masa silam. Ada sebagian sahabat yang mengalami masalah depresi dan seterusnya datang kepada Nabi SAW. Beliau kasih cerita. Khabbab ibn al-Arat waktu di Mekah itu kan beliau sampai stres, sehingga datang kepada Nabi SAW. Ala tastansir lana ya Rasulullah, kapan kita bisa dapat pertolongan? Sampai kapan begini ini, sampai kapan? Tertekan terus, sampai kapan kita harus bertahan seperti ini? Lalu Nabi SAW cerita, dulu ada orang yang digergaji dari atas sampai bawah, ada orang yang disisir dengan sisir besi sampai kulitnya mengelupas, ada orang yang sabe dan mereka tidak pernah meninggalkan agamanya. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kau terlalu berburu-buru, kau terlalu terburu-buru. Tapi itu menenangkan batinnya Khabbab bin al-Arat. Maka kalau yang dimaksud hipnoterapi adalah menenangkan perasaan orang, biar dia tidak terlalu tertekan dengan diingatkan nikmat Allah, diingatkan dosa-dosanya. Kau enggak usah khawatir, bisa jadi ini menghapus dosamu, menghapus kesalahanmu, sehingga nanti di akhirat kau tidak akan lagi dihukum karena dosamu sudah berguguran dengan masalah yang kau alami. Ini akan menambah pahalamu, ini akan diingatkan dengan itu, lalu dia merasa tenang. Boleh Pak. Justru seperti itulah metode yang syar'i. Itulah hipnoterapi yang syar'i, bukan meditasi. Nah, kalau dia meditasi di samping debok pohon pisang, Masya Allah, kok milih debok pohon pisang? Wah, ya saya suka pisang. Masya Allah. Bukan seperti itu, tapi dia ditenangkan dengan apa? Nasihat. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran,
bahwa kisah dalam Al-Quran itu di antara fungsinya adalah linutsabbita bihi fuadak. Linutsabbita bihi fuadak. Wa kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan Quran secara bertahap untuk menguatkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Quran itu dengan cara tartil, dengan cara pelan-pelan, bisa direnungi oleh orang yang mendengarkan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang pengaruh dari cerita. Ma yusabbitu bihi fuadak. Gimana ayatnya? Sehingga keberadaan cerita itu nah ini di surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Demikianlah kami ceritakan kepadamu kisah-kisah para rasul yang itu akan menguatkan hatimu, sehingga dengan cerita jadi hipnoterapi. Orang bisa mendapatkan apa? Kekuatan batin, bisa lebih tenang dengan cerita. Wallahu a'lam. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.